Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Pertamina dan swasta sudah menyepakati 4 poin kesepakatan untuk mengatasi kelangkaan stok BBM di SPBU swasta. Salah satu yang disepakati adalah persetujuan swasta membeli BBM Pertamina yang belum bercampur. Artinya kuota ini diberikan secara normal, ini sudah diberikan. Namun ada kondisi di mana 110% yang diberikan itu habis sebelum selesai akhir 31 Desember. Nah, atas dasar itu pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina. Setelah hampir sebulan alami kekosongan stok BBM, Saudara, akhirnya pihak swasta sepakat membeli BBM dari Pertamina. Apakah kesepakatan ini jadi solusi ampuh? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya sapa ada Ketua Komisi 12 DPR fraksi Golkar, ada Mas Bambang Patijaya, dan juga ada Direktur Ekonomi Digital Selyus, Mas Nailul Huda. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang, Mas. Saya ke Mas Nailul dulu nih. Akhirnya ada tadi baru saja kita dengarkan ya yang disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang bilang bahwa ini akan ada beberapa poin. Salah satu kesepakatannya adalah membeli BBM dari Pertamina yang berbasis best value atau yang terbaik begitu. Menurut Anda apakah ini bisa jadi solusi ampuh bagi kelangkaan di SPBU swasta yang sudah terjadi? Ya, kita memang banyak berharap pada banyak solusi ya Mas ya. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ini menjadi solusi yang bisa menghadirkan kembali BBM di SPBU swasta. Meskipun kita melihat akar masalahnya ini belum terselesaikan. Karena Apa kan itu? akar masalahnya adalah memang peraturan yang ini sebenarnya tumpang tindih antara operator dan regulator sebenarnya kan. Pemerintah ini kan mengatur lewat Kementerian SDM-nya sebagai regulator dan juga Pertamina perwakilan pemerintah juga sebagai operator. Gitu. Sering kita sampaikan bahwa ketika ada pemain yang juga berfungsi sebagai regulator, ini bisa menyusuri pasar dan sebagainya. Nah, maka ini walaupun ya persoalan utamanya itu belum terpenuhi, tapi kita patut memberikan apresiasi ini bisa diselesaikan dengan cara adanya kepastian bahwa swasta ini bisa mendapatkan BBM dari Pertamina best value atau BBM yang belum Campur gitu ya? belum dicampur gitu kan. Artinya dari sisi kualitas kita bisa berharap dari swasta ini memberikan kualitas yang sama seperti mereka mengimpor langsung dari luar. Oke, jadi secara jangka pendek ini masih oke lah ya untuk kebijakan ini, tapi akar masalahnya belum teratasi begitu. Saya ingin ke Pak Bambang. Pak Bambang sepakat sebenarnya ini masih bisa dikatakan sebagai solusi jangka pendek gitu, solusi sementara akar masalahnya ini ada tumpang tindih seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nailul Huda ini belum terrealisasi ataupun belum terlaksana. Ya, ada benar dan ada yang mungkin perlu dikoreksi. Yang pertama, terkait dengan apakah ini solusi untuk jangka pendek, saya pikir demikian. Karena bagaimanapun juga pemerintah ini kan ingin melakukan pengendalian terhadap impor BBM. Impor BBM tetap harus bisa dikendalikan. Nah, jadi sebetulnya terkait dengan kuota impor yang dipergunakan oleh SPBU swasta untuk mensuplai BBM di SPBU mereka masing-masing, ini kan berdasarkan pengusulan mereka sendiri. Yang kemudian oleh pemerintah diberikan kebijakan mereka boleh menambah 10%. Tetapi mungkin saya melihat SPBU swasta ini keasikan kemarin itu dengan situasi yang mungkin lagi dihadapi oleh Pertamina beberapa bulan yang lalu. Sehingga mereka tidak melakukan pengaturan yang baik terhadap di dalam bagaimana penjualan BBM mereka sendiri. Maaf Pak Bambang, saya potong. Keasikan ini dalam arti banyak pembeli akhirnya stok yang dalam harusnya 1 tahun semuanya dijual begitu? Atau seperti apa? Itu situasinya. Oke. Jadi mereka ini kan harusnya mengatur kuota dalam setahun itu diatur sampai Desember.
apalagi sudah ditambah 10%. Tetapi kemudian kemarin itu kan mungkin ya ini kan persoalan B2B sebetulnya, business to business. Nah, sehingga situasinya seperti ini. Nah, jadi kalau kemudian tadi Mas Nail Huda mengatakan ada tumpang tindih, sebetulnya case ini bukan pada case Pertamina. Case ini adalah pada SPBU swasta yang ada beberapa merek itu yang mereka melakukan penjualan BBM-nya itu dengan tidak melakukan schedule yang sebagaimana mestinya, sehingga kemudian harusnya stok sampai akhir tahun ya dari yang ada itu habis sekarang gitu loh. Nah sekarang kita ini kan tidak pengen serta-merta gara-gara itu lalu menaikkan kuota bagi mereka. Saya pikir pemerintah sudah cukup bijaksana untuk memberikan solusi. Ada dua hal kan, yang pertama sudah ditambah 10%, dan yang kedua adalah shortcut-nya adalah bagaimana kolaborasi. Jadi yang dipasok kolaborasi dengan Pertamina itu adalah base fuel, bukan base value ya, base fuel. Base fuel itu artinya kira-kira oktan dasar. Jadi kalau misalkan oktannya 92, yang diambil dari Pertamina itu oktan dasar murni. Nah nanti lalu kemudian disesuaikan dengan aditif pada merek-merek mereka. Misal saya sebut merek ya, misal Shell itu kan ada turbo. Nah nanti ditambah aditif yang sesuai untuk turbonya seperti apa, sehingga memang betul ketika barang ini dijual kembali kepada tenan-tenan mereka di SPBU mereka, itu sesuai dengan spesifikasi dan memang itu produknya produk mereka. Gitu. Berarti sederhananya kolaborasi ini ya, jadi diberikan bahan dasarnya, nanti dicampur oleh dapur masing-masing SPBU baru dijual begitu ya. Pertanyaannya begini Mas Bambang. Karena begini saya tambahkan, saya tambahkan sedikit begini. Total share ya, total share daripada BBM dari pihak swasta itu terhadap barang non subsidi itu adalah 6%. Dulu sebelumnya 4-5%. Cuma karena kemarin terjadi hal khusus, sekarang sudah 6%. Nah, jadi saya pikir ini juga hanya terjadi pada kota-kota besar saja, karena SPBU mereka kan hanya di kota-kota besar. Baik. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Pak Bambang, kenapa akhirnya solusi itu yang diberikan? Kenapa tidak pemerintah fleksibel soal kuota impor swasta agar mereka bisa, hal itu juga tentu bisa memicu persaingan sehat begitu ya. Tapi jangan jauh-jauh dulu ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Ya, sebelum kami lanjutkan perbincangan kami dengan Mas Bambang juga Mas Nailul, saya ajak Anda juga saudara untuk mendengarkan kembali pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menyepakati 4 poin untuk kesepakatan dengan SPBU swasta. Salah satunya adalah soal bagaimana mengatur kerjasama antara SPBU swasta dan juga Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel ya, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh. Tadi Dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh. Tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya, air panas aja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi. Yang kedua adalah agar tidak ada dusta di antara kita menyangkut dengan kualitas, juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan. Yang ketiga juga menyangkut dengan harga. Kita pingin, pemerintah pingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga pingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita pingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli. Harus semua terbuka. Dan sudah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju. Dan kalau ditanya mulai kapan ini berjalan, mulai hari ini sudah dibicarakan. Nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis, stoknya. Dan kemudian insya Allah paling lambat 7 hari
barang udah bisa masuk di Indonesia. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi, bahwa stok cadangan BBM itu 80 sampai dengan 21 hari clear. Cuman memang 18 sampai 21 hari, 18 hari sampai 21 hari. Itu cadangan nggak ada masalah, jadi nggak perlu ada rasa keraguan apa-apa. Cuman memang ada di teman-teman kita punya SPBU swasta yang cadangannya menipis. Itu tadi 4 solusi kerjasama yang disampaikan terkait dengan stok BBM yang kosong di SPBU swasta. Masih bergabung bersama saya Pak Bambang juga dengan Mas Nailul. Pak Bambang, tadi pertanyaan gantung saya di segmen selanjutnya, ini pertanyaan awam ya. Beli BBM di Pertamina ini apakah jadi satu-satunya solusi bagi swasta? Kenapa tidak pemerintah fleksibel aja begitu soal kuota impor swasta agar bisa memicu persaingan yang sehat? Ya, sebetulnya kan begini, pemerintah ini kan juga merasa perlu mengatur, ya kan, suplai daripada impor. Nah, jadi merek-merek dari SPBU swasta ini kan merupakan barang-barang yang memang dari luar semua. Nah, kita ini kan berdasarkan asta cita Presiden yang kedua, ini kan salah satunya adalah bagaimana mewujudkan kemandirian energi. Nah, salah satu kemandirian energi itu kan bagaimana impor BBM juga terkendali. Nah, jadi saya pikir dari situasi yang ada, pemerintah ini sebetulnya sudah melakukan suatu pembinaan dengan komunikasi dua arah. Pertama, untuk masalah kuota sendiri itu kan diusulkan oleh SPBU swasta itu sendiri. Kemudian disetujui dan dimasukkan dalam neraca komoditas bensin, dan itu tercatat secara resmi. Nah, sehingga kemudian kebijakan yang kedua adalah diberikan tambahan 10% untuk mengantisipasi. Nah, ternyata kedua-duanya juga habis nih. Nah, sekarang caranya kan dengan kolaborasi, artinya dengan melakukan kolaborasi dengan Pertamina, oktan murni ya, atau yang menjadi base fuel daripada bensin itu dengan berbagai jenis oktan itu bisa didapatkan, kemudian mereka blending dengan zat aditif yang memang dimiliki oleh masing-masing produk itu dengan kekhususannya, sehingga produknya memang tetap produk itulah. Tetap menjaga kualitas produk masing-masing SPBU begitu, masing-masing brand begitu ya? Dengan masing-masing produk atas produk masing-masing dari SPBU masing-masing. Saya ke Mas Nailul. Mas Nailul, kalau kita dengar tadi yang disampaikan oleh Pak Bahlil, itu selain beli BBM Pertamina swasta dan juga Pertamina juga sepakat, pertama ada joint surveyor, kemudian untuk menjaga kualitas BBM tersebut. Terus kemudian ada sepakat juga soal open book, soal harga. Nah, apakah dengan poin-poin kesepakatan ini pertanyaannya mampu membuat investor ini nyaman? Ya, yang jelas seperti ini, Mas. Kita berpatokannya adalah bukan dari sisi bisnisnya, bukan dari sisi bisnis swasta atau tapi adalah masyarakat. Masyarakat seperti apa sih? Masyarakat ini merasa dirugikan nggak sih dengan praktek seperti ini? Kalau merasa dirugikan, artinya ada yang salah. Makanya kalau tadi Pak Bambang menyampaikan ada kuota dan sebagainya, ini yang selalu kita sampaikan. Praktik di impor baik kuota itu memang menjadikan tadi ada mungkin jual beli kuota dan sebagainya, atau bahkan praktik yang seperti ini, bahwa di sini ketika ada kuotanya ini habis dan sebagainya, ini terpaksa tidak berjualan dan sebagainya. Makanya ini yang kita lihat adalah siapa sih yang menerima kerugian, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat dari sisi tadi sebenarnya sudah diselesaikan juga soal harga itu dari sisi open book dan sebagainya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa di sinilah sebenarnya persaingan usaha yang sangat itu harus dilakukan. Pertamina dengan segala keistimewaan lah, segala privilege-nya bahwa dia BUMN, kemudian menjadi importer tunggal dan sebagainya, kemudian bukan importer tunggal ya, tapi bisa mengimpor dengan jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan yang lain. Ini yang saya rasa sebenarnya tidak fair terhadap SPBU swasta dan sebagainya. Nah, makanya ini kalau saya lihat sebenarnya dari sisi masyarakat, dari sisi persaingan usaha, itu juga harus dilihat dari praktek-praktek, misalkan ada
tadi kuota dan sebagainya. Saya sebenarnya kuota setuju dan sebagainya, tapi asalkan memang ini dari sisi Pertamina ini juga meningkatkan pelayanannya dan sebagainya gitu kan. Karena kita tidak ini juga, tidak masyarakat juga protes juga ketika ada kasus-kasus yang menyangkut di Pertamina gitu kan. Nah, makanya ini yang kita lihat harusnya memberikan kesempatan yang lebih bagi swasta untuk bisa lebih bersaing. Oke, lebih bersaing secara sehat pastinya. Ini yang kita nantikan bagaimana implementasi, terrealisasinya, kesepakatan-kesepakatan antara Pertamina dan juga pihak swasta ya. Terima kasih Ketua Komisi 12 DPR fraksi Golkar Pak Bambang Patijaya dan juga ada Direktur Ekonomi Digital Selios Pak Nailul Huda telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.